down, I know you got me, baby. Keamanan data pribadi digital kan data ya. Terus kita perlu ketahui di mana data pribadi itu digunakan. Data pribadi dan mengklaim asuransi. Data pribadi juga digunakan untuk mengidentifikasi nasabah perbankan. Nih contohnya nih, bisa digunakan untuk seperti Grab, terus apa lagi? Gojek, Shopee, Tokopedia, masih banyak lagi kan, Lazada, Blibli, OLX, Halodoc, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Apa itu data pribadi? Berdasarkan undang-undang dapat diidentifikasinya tersendiri melalui informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud secara langsung di sini tuh melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Jadi data pribadi itu data tentang orang person, tentang pribadi seseorang. Data pribadi itu harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, banyak orang yang salah gunakan, banyak orang tidak punya kewenangan dalam data pribadi disalahgunakan, akhirnya data itu bisa bocor. Sebelumnya kalian tahu nggak bahwasanya data pribadi itu pernah bocor di Indonesia? Ya betul, bisa. Lanjut lagi berarti. Ya, kayak hacker gitu. Tapi hacker jahat kan? Nah, lanjut lagi. Adapun perlindungan data pribadi memiliki tujuan dan prinsip. Adapun secara umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun itu salah satu fungsinya undang-undang. Kalau data kita tidak dilindungi oleh undang-undang, kita bisa laporkan ke siapa ketika itu. Bedain nggak apa dan bedanya data pribadi umum dan juga data pribadi spesifik? Ada bisa? Boleh kanan? Boleh? Kalau umum itu biasanya kayak contoh nomor HP gitu. Iya. Terus juga kayak nama, mau nama lengkap atau nama panggilan, terus jenis kelamin, keluarga negaraan, terus agama apakah dia udah nikah atau belum gitu, dan lainnya. Betul. Bedanya data pribadi umum itu yang umum, itu yang biasa kita lihat, biasa kita gunakan sehari-hari. Nama kita setiap hari pasti kan pakai nama, pakai kita tahu jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, data pribadi spesifik itu biasanya itu data yang harus melalui proses lanjutan. Misalnya kita pengen data biometrik, otomatis kita harus membuat data biometrik itu lagi. Data kesehatan kita harus ke dokter lagi, kan? Nah, sekarang kalau menanya mana yang lebih penting, data umum dan juga data spesifik? Ada yang tahu? Boleh apa? Data apa yang lebih penting? Mau jawab? Mau jawab nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh? Yang tahu nggak? Mana yang lebih penting? Kalau yang lebih penting ya sebenarnya dua-duanya bisa seperti, tapi kalau misalkan yang paling sering kelihatan itu paling sering emang data pribadi umum, kayak kelihatan jelas. Tapi kalau spesifik, nah itu kayak contoh kayak keuangan pribadi gitu, kayak ya saldo di ATM ya sebenarnya ya disembunyikan, dia orang-orang tuh kayak nggak mau minta-minta gitu. Oke, betul. Satu buat siapa? Gue ya? Iya, gue. Akhirnya gue. Panggilannya gue. Sebenarnya bisa juga yoga. Jadi benar, yang spesifik yang penting itu kedua-duanya itu sebenarnya penting. Karena ibaratkan ini tuh kunci kita punya harta itu di data pribadi umum. Yang misalnya ini bocor ya kita kehilangan harta. Tetapi data spesifik ini bisa dibilang sebagai kunci. Misal kalian tahu kan bank itu di HP sudah menggunakan data biometrik. Kalau misalnya biometrik kita sudah terkopi, otomatis harta yang kita punya menggunakan data pribadi umum akan hilang, gitu loh.
Jadi keduanya sama-sama penting. Kita harus menjaga keduanya. Oke, next. Ada yang mau bacain nggak? Boleh. Oke. Kemudian penyalahgunaan data pribadi. Ya, penyalahgunaan data pribadi telah menjadi isu serius sering berkembangnya teknologi digital. Banyak kasus menyalahgunakan data pribadi yang merugikan individu maupun organisasi. Nilai kerugiannya pun tidak sedikit. Penyalahgunaan data pribadi merujuk pada penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau dengan cara melanggar hukum. Dapat mencakup pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Oke, thank you Abang. Kita lihat ada apa yang bisa dicuri oleh orang lain sebenarnya, karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, maka terjadilah kebocoran data via layanan online. Lalu yang kedua ada betul, phishing itu bisa disebut dengan pembajakan. Nah, misalnya kalian isi suatu link yang tidak tahu entah dari mana gitu, kalian isi menggunakan data-data kalian, apalagi menggunakan password kalian. Nah itu akan yang menyebarkan link phishing ini akan mengambil data kalian, masuk ke dalam data kalian, dan lalu merubah data kalian. Otomatis kalian akan cloud. Biasanya begitu. Nah ini tuh kalau misalnya di game itu udah sering terjadi ya, apalagi di game kayak Clash of Clans dan lain sebagainya. Nah lalu ada pencurian data dari perusahaan teknologi. Nah ini tuh udah termasuk kejahatan tingkat tinggi. Kenapa? Karena data perusahaan itu merupakan data yang krusial gitu. Itu yang perlu yang harus dilindungi. Hacker, ya biasanya disebut dengan hacker. Nah itu tugas-tugas hacker kayak gitu itu biasanya dia bisa membobol keamanan tingkat tinggi menggunakan kemampuannya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah pernah terdampak. Cuma di Indonesia ini karena kurangnya kesadaran kita dalam memahami tentang pentingnya data ini, itu jadi kita tidak pernah tahu, kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengkomunikasi karena tidak ada yang mengerti. Itulah kenapa kita semua wajib mengerti dalam proses pelindungan data kita sendiri. Kita menggunakan WhatsApp itu ada namanya double verifikasi. Nah itu kita gunakan. Terus di contoh kasus lain mungkin bisa membuat kata sandi yang tidak simpel, apalagi pakai tanggal lahir. Pasti ada di sini yang password pakai tanggal lahir. Ada nggak? Masih ada. Itu paling sering katanya. Atau 0000. Keamanan adalah sebuah hal yang terkait tetapi berbeda. Privasi mengacu pada kebebasan informasi pribadi dari pengertian yang tidak diinginkan, seperti cek lokasi, dan sebagainya, password, dan data-data penting lain. Penjagaan privasi yang baik mengurangi kemungkinan pihak luar untuk memperoleh informasi penting yang dapat melukai keamanan dari data pengguna. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung menuju topik inti dari video ini, yaitu cara seperti yang sudah dijelaskan di poin 1, phishing merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data pribadi yang sifatnya penting. Ya, baik email, terus Google, Facebook, TikTok, Instagram, X, gitu. Oke, betul. Oke, thank you. Jelaskan. Boleh? Itu kayak Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. bajakan gitu. Pembajakan? Kayak ditipu. Pembajakan? Kurang enggak? Dikit lagi. Kita lagi bahas apa? Bajakan dari Oke. Siapa namanya? Aurel, terima kasih ya Aurel.